Stop working just to start it. Stop working just to start it. I took off from work just to warm up. Stop working. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktikum analisis kualitatif karbohidrat. Percobaan yang pertama adalah uji molis. Uji molis dilakukan untuk membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif. Langkah pertama yaitu menambahkan 3 tetes reaksi molis ke dalam larutan karbohidrat. Kemudian tambahkan 1 mili H2SO4 pekat ke dalam tabung yang dimiringkan. Terjadinya warna pada bidang batas kedua lapisan cairan menunjukkan reaksi positif. Selanjutnya, uji iodium. Uji iodium dilakukan untuk membuktikan adanya polisakarida pada amilum, glikogen, dan dekstrin. Langkah pertama yaitu masukkan 3 tetes larutan uji ke dalam lubang porselin. Kemudian tambahkan 2 tetes larutan iodium. Lalu amati warna spesifik yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu uji Benedict. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengukur reaksi Benedict sebanyak 2 mili di dalam gelas ukur. Selanjutnya kita pindahkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 3 tetes amilum, fruktosa, sukrosa pada setiap tabung. Sebelum dipanaskan, sebaiknya tabung reaksi dikocok terlebih dahulu. Kemudian panaskan dalam air mendidih selama 1 menit. Selanjutnya biarkan sampai dingin. Kemudian amati perubahan warna dan endapan yang terjadi. Selanjutnya yaitu uji Barfood. Masukkan 1 mili larutan sampel, sukrosa, fruktosa, dan amilum kepada setiap tabung yang berisi 1 mili reaksi Barfood. Langkah selanjutnya yaitu kita panaskan setiap tabung reaksi yang berisi 1 mili reaksi Barfood yang telah ditambahkan dengan sampel ke dalam air mendidih selama 3 menit. Selanjutnya, dinginkan setiap tabung reaksi selama 2 menit pada air mengalir. Selanjutnya yaitu uji Bial. Tujuannya untuk membuktikan adanya pentosa. Yang pertama-tama kita siapkan 3 tabung reaksi untuk sampel fruktosa, sukrosa, dan amilum, dan tambahi 3 tetes reaksi molis ke dalam tabung reaksi. Nah, selanjutnya ditambahkan 10 tetes reaksi Bial dan 2 tetes HCl pekat.
Tetesi setiap masing-masing 3 tabung reaksi. Nah, selanjutnya campur dengan baik, lalu panaskan di atas api kecil sampai timbul gelembung gas di permukaan larutan. Dan perhatikan warna endapan yang terbentuk. Terbentuknya warna biru menunjukkan adanya pentosa. Nah, di sini untuk percobaan ketujuh yaitu ada uji Seliwanov. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu 3 tabung reaksi. Kemudian ambil larutan Seliwanov. Nah, kita ukur dulu untuk larutan Seliwanov ini dimasukkan ke setiap tabung reaksi yaitu 2 mili. Selanjutnya, untuk tabung yang pertama kita isi dengan larutan amilum. Nah, kita ambil larutan amilum tersebut dengan menggunakan pipet tetes. Nah, kita tambahkan 5-10 tetes larutan amilum tersebut. Selanjutnya, kita siapkan larutan yang kedua, yaitu di sini kita menggunakan larutan fruktosa. Nah, sama seperti tadi amilum, kita tambahkan 5-10 tetes. Selanjutnya, untuk larutan yang terakhir kita tambahkan dengan menggunakan larutan sukrosa. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi, sama seperti halnya amilum dan juga fruktosa, kita tambahkan 5-10 tetes. Kemudian, tabung reaksi tersebut yang telah diisi dengan larutan Seliwanov dengan sampel yang telah kita tadi tambahkan, yaitu ada amilum, fruktosa, dan sukrosa, kita masukkan ke dalam gelas kimia. Setelah itu kita panaskan. Nah, tunggu sampai mendidih selama 60 detik. Setelah itu, ambil tabung reaksi tersebut dengan menggunakan penjepit kayu. Nah, kita kocok-kocok. Setelah itu, kita amati apakah akan terjadi perubahan warna atau tidak. Apabila dari larutan tersebut mengandung endapan berwarna merah, maka itu tandanya positif. Nah, setelah kita ambil semua, kita amati dan hasilnya yaitu
Untuk larutan yang ditambahkan dengan amilum, fruktosa, dan juga sukrosa terbukti mengandung endapan berwarna merah. Cintaku